Halo, kita kembali lagi dalam perbincangan tentang metafisika. Metafisika. Secara bahasa ilmiah kita agak biar agak keren dikit, biar nggak sama dengan tetangga. Betul. Nggak tahu tetangga yang mana. Tetangga. Ini kita udah panjang sekali di ngomong. Di depan mata gue ini pusaka nggak? Pusaka. Dari mana ini? Itu gua tarik waktu itu dari Gunung Merapi. Nah guys, ini bukan ditarik dari pasar Lempuyangan atau pasar Jogja, bener nggak dia? Ini memang asli tarikan dia. Asli tarikan, bukan barang yang dibeli dari toko-toko kuno. Iya, apalagi yang listrik ada strom ya tuh. Ngomong-ngomong soal itu, Nah, itu gimana, Ri? Ini Ki Joko Suseno kan salah satu ahli spiritual ya. Iya. Tentang adanya pemberitaan si maraknya si pesulap-pesulap itu hijau apa hitam apa merah iya kan. PM. Dengan berseteru dengan KS. Nah, itu tanggapan yes. tanggapan KS. Ki Joko Suseno itu Iya bener nggak? KS ya? cerminan. Yes. Yes. Samsudin. Ya. Dijawab juga. Oke lah, nggak masalah itu. Sama beliau, tapi Oke. memang kita nggak bermaksud untuk menyinggung siapapun ya. Bener nggak Ki ya? Kita bicara fakta. Ya. Tentang adanya cermin dari ahli spiritual sendiri, tanggapannya seperti apa itu? Kan lebih membongkar. Yang pertama Fakta-fakta sih yang bohong, pertama kan? sih ilmu hikmah itu ada, Ger. Jadi ilmu hikmah itu ada. Cuman memang pesulap merah juga menurut gue itu nggak salah karena manusia sekarang ini kan lebih melihat itu yang real, yang tidak kasat mata gitu. Terus kalau misalkan dikaitkan dengan hal-hal yang gaib itu nggak bisa dibuktikan. Sekarang kita mau membuktikan gaib itu nggak akan bisa. Lo bisa ngebuktiin Allah itu siapa? Nggak akan bisa. Allah tidak bisa dilihat, melainkan bisa engkau rasakan. Kayak gitu. Itu memang udah nggak akan bisa. Terus bisa ngebuktiin malaikat, nggak akan bisa karena malaikat itu nggak akan bisa dilihat. Terkecuali dengan orang-orang yang ditunjuk dengan Allah. Pilihan. Contoh Nabi Muhammad, para nabi lah, semua nabi, Musa di situ. Jadi hal gaib itu udah berbenturan. Jadi nggak akan ketemu antara ilmu reiki dengan ilmu gaib, nggak akan ketemu. Jadi punya persepsi masing-masing. Tapi kalau saran gue sih lu jangan saling menjatuhkan gitu. Karena setiap orang itu memiliki pemahaman dan keyakinan berbeda. Nggak, gue mungkin ngiranya mereka ini sebuah makanan untuk netizen aja sih, maksud dalam arti ruang entertaining aja. Iya. Mereka cuma cari satu sama lain cari panggung Sensasi lah. cari panggung, cari sensasi, it's okay. Tapi itu ada dampak nggak sih Ki buat masyarakat itu, terutama gue pribadi sebagai seorang masyarakat agak menurun kepercayaan gue terhadap paranormal jadinya. Karena banyak ya nggak hanya Gus Samsudin atau mungkin siapa sih asik gue nggak mau nyebut, tapi banyaknya tipu daya atau memanfaatkan gitu. Jadi dia ngambil peluang keuntungan dari mungkin benar dia bisa, tapi ada embel-embel manfaatnya. Iya. Jadi artinya buat teman-teman buat Jejak Kentala dan apa tadi? Armada Sakti Official. Lo boleh mencari paranormal. Memang sekarang banyak orang-orang yang menggunakan trik ataupun tipu daya. Kalau lo mencari paranormal, paling enggak lu nggak usah cerita tentang permasalahan lu cukup kasih foto sama nama. Kalau dia bisa ngebaca lu permasalahan diri lu, terus apa masalah lu yang lu alamin itu, nah itu boleh. Kalau untuk sekarang paranormal banyak, dukun banyak, tapi hanya 5% yang bisa dipercaya. Yang bisa dipercaya. Tapi artinya kita nggak boleh menjatuhkan semua, artinya semua dukun itu
cabul dan penipu nggak boleh juga. Nggak, kayak karena gitu. memang banyak juga orang yang paham si A, yang paham si B juga bisa melakukan Iya. itu. Karena Betul. bicara itu cuman status dan profesi, benar nggak sih? Benar. Hakikatnya mereka adalah manusia yang punya kebaikan dan keburukan itu. Bener nggak sih? Dia Iya. masih bisa nyeleweng. Kayak Kis lo atau Kis, mau gue buka nggak, Wi? Ya boleh, silakan. Nah, jadi dia pernah berhubungan ya dengan paranormal. Gue nggak ngerti seperti apa polanya, mungkin Dwi bisa nyetain, tapi dia juga dimainkan atau Iya. dipermainkan. Gimana, Wi? Jadi awalnya gini, ada salah satu dari sanak family Ini real ya, Real. real. Ini bukan Jadi, settingan. masuknya ke apa ya, ke ustadz lah kalau dibilang gitu. Ya. Kita cari syariat untuk usaha, terus tapi sekali dua kali memang tidak dipatokin dengan yang Harga. disebut mahar gitu ya. Cuman kesini-sininya lebih ke lah kok sekali minta, dua kali minta, tiga kali minta terus saja. Jadi kayak ya seolah-olah kayak dia cuma cari uang aja gitu. Memang awalnya dibuktikan dengan apa yang kita tuju, apa yang kita inginkan terbukti gitu. Tapi Oke. kesini-sininya malah jadi Jong. jong, terus malah jadi bala buat diri sendiri gitu. Kayak lu, berarti lu Iya. lu dikirimin, Iya. terus disembunyiin, sampai dikirimin, saat disembunyiin gitu. sampai saat ini pun Bener ya? jujur masih ada sedikit Dampak ya? dampak-dampak dari si ustadz itu. Kita buka aja nggak masalah. Jadi ada salah satu ustadz yang mungkin Nah, ini Nggak juga bener lah. ini juga bisa merubah persepsi ya, Ki. Bahasanya bukan hanya paranormal atau ustadz atau siapapun, kita nggak mau nyebut itu cuma profesi, bener nggak, Ki ya? Sejatinya mereka manusia, bener nggak, Ki ya? Iya. jadi ketambah lagi ada pemberitaan tentang Boleh perselisihan. buka ini. perselisihan antara paranormal dan si pesulap ini gitu. Jadi apa ya, pandangan kita orang awam nih, masyarakat pandang ahli spiritual atau paranormal itu menjadi pandangan Jelek. yang Jelek, buruk, negatif, gitu, ya. jelek, ya negatif. Itu menurut Ki Joko Suseno seperti apa tanggapannya? Ya, jadi sebenarnya memang kita itu segala sesuatu hal kita segala sesuatu hal itu perlu wasilah karena perlu wasilah di sini artinya kita meminta langsung pada Allah itu nggak akan bisa. Kita siapa gitu. Dan untuk misalkan mempelajari ataupun meritualkan seseorang itu, dalam mempelajari ilmu gaib atau meritualkan seseorang, kita perlu wasilah. Memang perlu alat semuanya. Cuman kalau pribadi gue sih sendiri, gue juga perlu wasilah. Perlu kayak misalkan segala sesuatu hal yang harus dipakai, contoh madat ataupun minyak. Cuman gue lebih bilang ke konsumen gue atau pasien gue itu bergaransi. Kalau misalkan sampai nggak berhasil, gue bantu sampai berhasil. Itu tadi gue bilang, paranormal banyak, gus banyak, ustadz banyak yang memahami tentang ilmu spiritual. Siapapun dia, oknum-oknum yang benar-benar dia itu ahli spiritual itu cuma 5% dari 100%. Iya. Jadi buat teman-teman kalau misalkan mau cari, yang tadi gue bilang, lu nggak usah cerita kronologi yang lo alamin, nggak usah cerita kayak gitu. Dia tahu ya. Dia pasti tahu Jadi- kalau dia punya pendamping gaib. Alibinya untuk bikin apalah gitu, untuk ngasih anak yatim lah, untuk ngasih syariatnya. Jadi lu harus nyediain Apel jin, contoh apel jin. Nah, kalau kita yang diminta suruh bikin nasi uduk gitu, Kim. Mungkin kita suruh jualan kali ya, gitu. Suruh jualan sekalian aja pakai gorengan tempe, bakwan gitu ya. Ya. Mungkin di sini bisa dua sisi ya menilainya, Ki ya. Dari kesalahan mungkin gue salah ya. Ki. Satu memang karena memang si oknumnya pribadi memang punya watak seperti itu. Kedua atau enggak, ini dari pandangan gue sebagai orang goblok Iya. ya. Kedua mungkin memang kitanya kurang peka. kurang ini, cari tahu dulu tuh nanti. Nah ini kalau dari case-nya Giring kan memang dia nyaring ya, kan Iya. itu keluarga, Betul. bukan orang lain. Jadi yang Keluarga. gue lihat itu kayak misalkan dia keluar dukun ya. Dukun bikin gara-gara pesulap merah, gue jadi sepi, usaha gue nggak pengaruh apa-apa. Nggak pengaruh apa. Nggak pengaruh apa-apa.
Terus dia bilang pas dibalikin lagi sama pesulap merah, lu kan punya ilmu penglarisan, kenapa lu nggak bisa ngelarisin diri lu sendiri? Gini yang jadi masalah. Sekarang gue mau tanya, lu tukang cukur bisa nggak nyukur rambut lu sendiri? Ya. Nggak akan bisa. Lu dokter spesialis, terus lu kena penyakit dalam, lu bisa nggak ngobatin diri sendiri? Pasti melalui dokter itu Ya. lagi. Mertua juga bilang kayak gitu, Nah, setuju. jadi nggak akan bisa. Cuman yang arti tadi gue ingetin sama teman-teman, kalau mencari ahli metafisika ataupun orang-orang spiritual, cari selidikin dulu, jangan asal percaya, karena banyak di sini pun di medsos, orang rata-rata kenal di medsos dan menjadi viral pun di medsos. Anak kecil aja bisa menjadi Ki Maung atau Ki apalah segala macam, Ki Udin lah atau apa. Ki. Namanya Rizky tuh. Rizky. Bener. Itu. Jadi kalau misalkan lu mencari orang-orang spiritual, selidikin dulu benar nggak nih orang Rekor dia praktisi seperti spiritual apa, ataupun ahli metafisika kayak gitu. Jadi apa ya? Ya itu mah sebenarnya permainan aja kalau misalkan si Sulap Merah sama Samsudin itu permainan aja untuk pansos untuk naik lebih tinggi lagi. Ki. Ini dari tadi aku tertarik gitu. Ngomong-ngomong kalau benda pusaka sama mustika-mustika yang Kiseno mau miliki nih, suatu saat ada orang yang bilang boleh nggak gue beli, bisa nggak sih Ki? Kalau untuk Atau- pegangan gua nggak gua jual. Tapi dasarnya pustaka sama mustika itu bisa dijual beli nggak sih sebenarnya? Kalau mustika itu atau pusaka yang memang dia sebut, dia nggak bisa dijual belikan, Nggak bisa ya, nggak bisa. karena memang pilihan atau kenapa? Ya kalau kita jual ya kita habis sama dia, karena Sama si penjaga pusaka sama penjaganya. Karena dia itu mau ikut kita ya karena pulung ini karena jodoh. kan jodoh yang tadi aku bilang tadi. Nah, Ya. dia nggak akan mau dijual belikan. Jadi ada satu cerita yang memang om gua sendiri ngalami. Dia punya satu pusaka lulang kebolando. Waktu itu dia punya lulang kebolando ini, jangankan badan, rambut sama baju pun dipotong nggak mempan. Itu mau dibayarin sama orang Cina 500 juta. Akhirnya ditayo ini dijawab sama dia, boleh nggak kamu saya maharkan? Hodam itu mimpin, kamu boleh maharin saya akan habisin satu keluarga kamu. Dia bilang gitu. Dia bakal begitu, akhirnya dia nggak Tapi berani. bisa dia ngabisin itu, bisa. Bisa, Secara fisik atau secara mental atau secara gimana tuh? ya mati lah pokoknya, dia mati. Dibikin mati. Mati. Oke Ki, kalau misalnya ini bisa ngebikin saya kebal nih, nggak saya beli, tapi misalnya saya pengen tahu kalau ini memang bikin kebal. Di depan Kiseno saya pegang, kebal nggak saya? Kebal, kalau memang itu untuk kekebalan. Atas izin Kiseno atau izin dari? Nggak usah pakai izin langsung kebal. Pegang aja udah kebal. Kebal, Tapi kalau saya bawa pulang, dia bakal kebal nggak? tetap Kebal ya? kebal. Cuma yang jadi permasalahan ini, hodame itu bisa betah atau enggak sama lo nya. Bisa artinya memakan atau enggak. Kalau mau makan, Karena gini, orang itu mendapatkan sesuatu hal pusaka ataupun mustika, dia harus ada laku lampa. Laku lampa ini bisa melalui ritual puasa, bisa juga dia ritual tirakat melek. Terus misalkan gue dapetin itu, harus gue puasa 3 hari 3 malam. Terus dia harus ikut lo. Kalau dipinjamkan sementara mungkin bisa. Bisa. Tapi kalau dimilikin belum tentu dia mau sama lo. Karena itu yang dibilang pulung. Pulung itu bahasa Jawa ya, pulung itu jodoh. Gitu, pulung itu jodoh. Jadi dia bisa masuk atau enggaknya pun tergantung dari jodoh-jodoh itu. diri kitanya. Wah, keren juga. Keren. Berarti memang pusaka itu bukan benda yang bisa dibilang bukan suatu benda yang bisa Ya nggak bisa dijual belikan. Nggak Memang bisa dia dijual memilih bener itu. Iya. Kayak jodoh kan. Ya. Tapi ngomong-ngomong Ki, kalau tadi kan Kiseno bilang ada orang yang ngetes Kiseno, ada orang yang ngirim pakai gaga atau apalah. Kiseno sendiri kalau mau menetralisir itu atau mengatasi kayak itu gimana Ki? Kalau ada kiriman dari klien Kiseno mungkin, maksudnya lawan dari klien Kiseno mungkin gimana sih cara untuk netralisir? Atau mungkin Kiseno pengen ngembalikin, pernah nggak Kiseno pengen, kok lu nyantet gua nih ya, awas lu gue bikin mati atau gue bikin hancur, pernah nggak? Dibalikin lagi gitu ya.
Nggak pernah sih, selama ini gue nggak pernah balikin, cuman ya akhirnya Dinetralisir dihancurkan aja. Dihancurkan aja. Hodamnya itu atau jinnya itu dihancurkan Gimana aja. itu Ki, caranya Ki? Ya itu ada cara tersendiri itu, Ada cara nggak bisa sendiri. dijelaskan. Latih secret guys. itu adalah dokumen pribadi Kiseno. Bener nggak Ki? Iya, Secara keilmuan ya, iya. luar biasa Rin. Mungkin Kiseno ada Pertanyaan gitu ya. buat kita. Buat kita. Tapi gue bingung juga mau ngomong apa. Misalnya, Dwi, perjalanan spiritual kamu gimana? Wi? Bingung Ki. Enggak, jadi gue mau tanya sama lo berdua nih, menurut lo itu hal gaib ataupun spiritual dan ilmu-ilmu klinik itu ada atau enggak? Nah lu, Giring. Untuk saat ini kalau boleh jujur 90% nggak percaya. Nggak percaya. Menurut lo, Steve? Kalau boleh jujur, karena termasuk keluarga adalah kejawen, ada yang kejawen dari kakek. Percaya nggak percaya, tapi memang pernah lihat Ki. Jadi waktu itu ini gue buka sedikit, sorry. Jadi mbah itu kan punya murid atau apa nggak tahu deh. Dia sholat kayak gini. Gue masih SMP kalau nggak salah. Ya SMP kalau nggak salah. Tiba-tiba temanku bilang gini sama aku, mau maghrib tuh. Sip itu ngapain tuh dia? Kok sholatnya gini di depan? Jadi ada motornya bokap gitu, motor lagi. Ngapain gitu? Kata, udah, gue nggak tahu lah. Gitu. Pulang lah dia. Itu GL, sepaknya sama stabilizer yang bisa masuk semua. Dan di situ gue bilang udah, percaya nggak percaya memang. Dan gue pernah ngalamin sesuatu itu. Iya. Pernah ngalamin dan sangat berdekatan dengan orang-orang yang mempelajari atau memiliki ilmu metafisika itu. Jadi saya yakin percaya dan bahkan pernah ngalamin sedikit cerita Ki ya. Jadi waktu itu saya penelusuran di Lampung. Ada satu air terjun bidadari di Lampung. Mertua bilang waktu itu bilangnya gini, ada bidadari yang lagi mandi di situ. Hatiku bilang gini, masa sih bidadari? Kan secara Islam kalau bidadari turun itu bisa sirna ini, baunya aja bisa bikin orang mati secara keilmuan Islam. Itu situ udah keserang gitu. Dan mertua bilang sampean, makanya gitu. Makanya, padahal saya nggak ngomong kalau saya lagi diserang, dia tahu. Makanya harus yakin. Gitu. Itu dari situ saya makin percaya. Bukan meyakini ya, Ki, percaya bahwasanya yang gaib itu tipis sama kita. Iya. Ruangnya berdampingan gitu. Gitu sih. Nggak tahu ya. Menurut Kiseno apakah itu cuma sebuah ruang imajinasi saya atau mungkin sekedar halusinasi saya, itu nggak tahu. Tapi kiriman orang yang nggak suka sama kita itu insya Allah dengan buruk sangka saya dengan hal-hal yang negatif, saya percaya dah. percaya dah sih. Iya, percaya. Ya, karena manusia ada. ini karena belum pernah mengalami, makanya nggak percaya. Sekarang gue mau tanya sama lo bisa ngerasain pedas? Bisa. Tahu lo wujud pedas itu apa? Enggak. Enggak kan? Enggak. Gaib pun sama gitu. Persepsi orang beda-beda. Lu cukup 5 cabe, lu ngerasa pedas, tapi gue belum tentu pedas. Nah, Gue 15 cabe, gue belum tentu pedas. Setip 15 cabe dia udah pedas, gue 20 cabe belum tentu pedas. Yang gue mau tanya, lu bisa nggak mewujudkan rasa pedas itu? Bisa? Nggak bisa. Itulah gaib. Nggak bisa dirasakan, tapi tidak bisa dibuktikan. Begitupun Tuhan. oke. Berarti Tuhan itu ada. Kiseno bisa merasakan itu ya, kepekaan itu. Iya. Dan orang-orang yang berlatih kepekaan bisa merasakan. Bisa. itu. Jadi kita artinya berseberangan. Jadi berseberangan di sini berseberangan dalam arti susah. Kalau artinya antara air dengan minyak disatukan nggak akan bisa bersatu. Tapi faktanya ada. Air dari mana? Asalnya dari bumi. Minyak dari mana? Dari bumi. Dia dari satu asal tapi dia nggak bisa bersatu. Karena apa? Ego. Lo nggak akan meyakini, lo nggak akan percaya karena lo belum pernah mengalami. Kayak gitu. Oh, berarti PR kita gini, Ki. Gue bisa nyimpulin nih. Berarti PR kita supaya bisa peka dan merasakan atau memunculkan empiris itu ya, pengalaman rasa itu. Iya. Berarti kita harus mengasah batin, Harus mengasah. cakra yang ada dalam tubuh kita ini, Ya. yang lagi kotor. Karena
setahu saya dari beberapa artikel yang saya baca dan sharing, kebetulan saya juga ada di ruang keaktoran, kita dituntut untuk melatih itu gue sendiri belum seutuhnya bisa, bahkan belum menuju itu. Tapi beliau bilang gini, kita ini masih pakai cakra sini, cakra yang lain ini ibarat kata kayak mutiara ketutup debu. Iya. Jadi harus dilatih dan dibersihkan supaya kebuka semua untuk kesadaran dan kepekaan. Dan Kiseno sendiri kan sudah memiliki itu. Berarti Kiseno bisa menyimpulkan yang ada di sisi giring ini ada nggak dia kodam? Dia ada kodam. Tapi artinya dengan dia tidak meyakini dan ketutup, dia nggak bisa. Sekarang rata-rata gini loh, lo mau dekat sama Allah aja, lo harus banyak sholat, Iya. berzikir, banyak juga segala macam hal-hal spiritual secara Islamik. Nah sekarang kalau maksiat mulu kerjanya, Itu juga menutup ya, Ki? ya menutup lah, Sangat menutup ya. sangat menutup. Berarti apa aja, Ki, yang bikin kita ini buta dari kepekaan, Ki? Sekarang gue mau tanya, lo sholat? Kadang-kadang, Ki. Ya gue bilang jujur ya. Ini Sebelum sholat itu lo harus apa? Wudu. Wudu. Wudu itu udah ikrar kita harus menjaga panca indera. Jaga tangan, jaga mulut, muka harus selalu merendah, kepala juga harus selalu menunduk, jaga telinga. Lo sekarang kerjanya gibah mulu, lo bisa sholat yang bener gak? Iya. Nah, ya kan? Itu aja lo belum bisa, gimana mempelajari tentang spiritual? bener-bener harus Benar-benar Kuda, khusyuknya gitu. itu khusyuk menjaga panca indera. Makanya manusia ini yang beriman, menurut pribadi gue dan persepsi gue, manusia yang bisa mengendalikan hawa nafsunya dalam diri kita. berarti Itu kita persepsi hening, gua. harus hening ya, Ki. Hening dalam Dia arti ngendaliin, nah itu semuanya. dari ikrar aja lu belum bisa, Iya. ya kan? Nah ini ada salah satu pertanyaan dari tim kita nih. Apa tuh? Mau tanya sama Kiseno, bagaimana cara mengetahui seseorang memiliki kodam? Memiliki hodam itu kalau untuk orang-orang yang memahami tentang spiritual, dia dengan melihat orang aja udah tahu, Udah pasti. udah ini ya? pasti punya. Cuman menyatu atau enggaknya itu bisa terhalang. Jadi setiap orang itu yang memahami tentang ilmu spiritual yang tinggi, dia udah melihat ini ada hodam, cuman yang mengawinkan ataupun dia menyatu itu jarang. Oke. Gitu. Oh, kodam sendiri itu apa sih, Ki? Mungkin dari jejak gentala atau apa? Belum tahu tuh kodam itu apa, terus ciri-ciri orang yang punya kodam seperti apa, dan kodam sendiri itu gimana kok bisa dia hadir di orang itu? Hodam itu yang bisa dikatakan itu keleluhuran, keilmuan leluhur yang memang dia akan menyatu dan turun-temurun dalam cucu-cucunya ini. Gitu. Berarti memang kembali lagi kodam dari ilmu ya, bukan sosok atau yang orang awam Bukan bilang. sosok ilmu. Kodam itu adalah jin yang melindungi dia atau sosok. Berarti ilmu ini dah yang berwujud ya, Ki? Iya. Atau wujud yang berwujud ilmu atau gimana ya pola? Hodam itu wujud apa? Hodam itu ilmu yang berwujud Ilmu yang berwujud ya. menjadi keturunan keleluhuran. Berarti kalau gue ada kodam juga, Ki? Janda. Kenapa selalu itu, Ki? Gak pernah serius nih Kiseno ini. Jadi dia hodamnya nggak ada, dia janda mulu dia adanya. Tuh, langsung dibacain ya. Gak, karena gue tuh udah kenal dia. Nanti kita bicara 2 mata, 4 mata. Oke, Ki. oke. Siap. Tutup Oke, lah. udah. Hah? Tutup ya. Hah? Oke, untuk pembahasan hari ini dengan tim Jejak Gentala dan Kiseno, mungkin di part ini cukup di sini karena kita mau lanjut lagi dengan penelusuran. So, podcast ini akan ada hubungannya dengan penelusuran nanti ya. Ki. Penelusuran nanti Jadi, malam. Terus pantengin channel-channel dari Jejak Gentala dan Armada Sakti Official karena kita kasih surprise tempat. Bentar nggak? Betul. Gue Steve Rizky, Gua Dwi. Gua Kiseno. Kiseno, thank you banget sudah mau support dan melihat kita. Tanpa kalian kita bukan apa-apa. Thank you. Assalamualaikum. Oh ya, jangan ditutup dulu. Satu hal lagi guys, apapun yang kita bicarakan di sini, apapun yang kita sebut, baik itu nama atau cerita atau apapun itu, anggap aja ini cuma didudukan secara entertaining. Kita nggak maksud untuk menghina atau apapun itu. Thank you dan sorry kalau ada salah.